Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Ardianto. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, Perspektif Keputusan Kementerian Agama Nomor 183 Tahun 2019. Di sini saya akan membahas isi pokok keputusan ini, yaitu mengenai kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah. Di sini saya akan membahas mengenai isi, yaitu tentang madrasah. Jadi di sini madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam pembinaan Kementerian Agama yang dimana dengan unsur keagamaan Islam yang mencakup seperti Rodotul Atfal, Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Di sini disebutkan bahwasanya terdapat kebijakan mengenai keputusan ini dalam hal ke madrasah-madrasah yang dikelompokkan, yang selanjutnya diselenggarakan untuk pendidikan Islam di Indonesia, yaitu seperti Madrasah Ibtidaiyah, yaitu disingkat MI, terus Madrasah Sanawiyah itu singkat MTS, Madrasah Aliyah disingkat MA. Adapun Madrasah Aliyah Kejuruan yang disingkat MAK, yang dimana kejuruan ini lanjutan daripada MTS. Adapun tujuan pengembangan kurikulum dan bahasa Arab, di sini keputusan Menteri Agama yaitu mengenai tujuan pengembangan kurikulum PAI dan bahasa Arab. Pendidikan agama Islam, pengembangan kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki pola pikir dan sikap keagamaan yang dimana bersifat moderat, inklusif, berbudaya, dan religius, agar mampu memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, produktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif, serta mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan atau problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban. Yang selanjutnya, di mata kuliah atau mata pelajaran bahasa Arab, pengembangan kurikulum bahasa Arab ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam hal menggunakan bahasa Arab yang dimana sebagai alat komunikasi di kehidupan sehari-hari ataupun dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan bahasa Arab itu sendiri, yang bersumberkan yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun di sini saya akan membahas mengenai karakteristik dalam keputusan ini, yaitu mengenai kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, kurikulum PAI, yang dimana mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkan dalam hal situasi di madrasah dan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang selanjutnya, mengembangkan penyampaian kompetensi peserta didik. Jadi tidak hanya pemahaman keagamaan saja, namun diperluas sebagai mampu memperluas atau memperpraktekkan, menerapkan dan dalam hal kehidupan bermasyarakat di kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan mengenai perbedaan dan persamaan keputusan Kementerian Agama, yaitu Keputusan Kementerian Agama Nomor 183 Tahun 2019 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014. Adapun persamaan dari kedua keputusan ini, yaitu yang pertama, persamaannya adalah terdiri atas substansinya itu sama, yaitu terdapat mata pelajaran Quran hadis, terus akidah, akhlak, fikih, sejarah atau yang disebut yang biasa SKI, dan juga bahasa Arab. Dan ini tidak ada perubahan dari mata pelajarannya, persis dan sama, bahkan tidak dikurangi ataupun ditambah. Nah, persamaan yang kedua yaitu adalah memiliki prinsip pembelajaran pada kurikulum nasional 2013. Yang ketiga, menggunakan prinsip penilaian yang berlaku pada kurikulum nasional 2013 yang disempurnakan. Adapun perbedaan dari keputusan kedua ini, yaitu perbedaan dan penyempurnaan, ada 8 titik penyempurnaan kurikulum tersebut. Yang pertama yaitu penataan kembali distribusi materi yang ditumpang tindih antar jenjang dan antar kelas.
yaitu perumusan level kompetisi, yaitu seperti tingkatan peserta didik, yaitu lebih pada MI hampir 30%, terus KD-nya level C4, terus MTS 70%, MA 90%. Adapun penataan kesinambungan atau keselarasan perumusan antara KDI sikap spiritual dan juga KD2 sikap sosial, pengetahuan dan juga keterampilan. Adapun juga penguatan mata pelajaran PAI dan bahasa Arab pada aspek sikap dan keterampilan beragama dibanding pengetahuan dan kognitifnya. Adapun mata pelajaran PAI dan bahasa Arab ini menghasilkan keyakinan dan penghargaan siswa dalam membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat relevan dengan kemajuan kehidupan zaman. Adapun lagi penguatan mata pelajaran PAI dan bahasa Arab sebagai pengantar siswa menjadi warga bangsa Indonesia yang hidup dan dalam keberagaman agama ini. Perubahan pada menteri atau keputusan ini yaitu perubahan pada materi bahasa Arab, terutama penyempurnaan dalam penyajian metode pendekatan yang digunakan, sehingga lebih menekankan pada pendekatan fungsional daripada struktural. Adapun yang terakhir yaitu penyempurnaan kedalaman materi kurikulum ini. Jadi kurikulum mata pelajaran madrasah aliyah, pembinaan keagamaan serta penggunaan pengantar bahasa Arab dan pembelajaran PAI dan bahasa Arab pada MA program keagamaan MAPK. Adanya penyempurnaan ini juga memiliki aspek kedalaman materi. Harapannya apa? Siswa semakin memahami ajaran agama dan bahasa Arab. Keduanya diharapkan bisa menjadi bekal siswa menjadi warga bangsa yang hidup dan beragama dan tetap kognitif dalam kemajuan zaman. Di sini saya akan membahas mengenai juga tujuan dikeluarkannya keputusan Kementerian Agama nomor 183 tahun 2019, yang dimana Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum pendidikan agama Islam PAI dan bahasa Arab ini merupakan regulasi baru yang dikeluarkan untuk mengganti dari peraturan sejenis sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 165 tahun 2019. Selain itu juga keputusan ini dimaksudkan untuk memperkuat implementasi kurikulum di madrasah. Selain itu, diterbitkannya keputusan ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah dimaksudkan sebagai panduan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah. Serta kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab ini pada madrasah bertujuan untuk standarisasi kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah. Itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai arah baru pendidikan Islam di Indonesia nomor 183 dari KMA tahun 2019. Di sini cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya pada hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.